Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam gens una sumus, kita satu keluarga. Kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan memberikan kepada Anda partai yang baru saja terjadi dan merupakan partai menarik, di mana Ali Reza Firauja menekuk dan mengalahkan Magnus Carlsen. Pecatur Iran berusia 16 tahun tampil begitu sensasional saat menekuk juara dunia Magnus Carlsen pada babak final Banter Blitz Cup dengan skor 8,5, 7,5. Sebagai pemenang, Ali Reza berhak mendapatkan uang hadiah sebesar 14.000 US dollar atau setara sekitar 224 juta rupiah. Firauja memimpin laga setelah memenangkan partai pertama dengan pemegang buah hitam, tetapi Magnus Carlsen membalas pada partai ketiga karena di partai kedua mereka bermain remis. Namun, Ali Reza kembali menang pada partai keempat, tetapi segera dibalas Carlsen di partai kelima, sehingga skor menjadi sama kuat 2,5, 2,5. Pertarungan dua jagoan Blitz ini di partai-partai berikutnya berlangsung sangat ketat. Untuk pertama kalinya, Magnus memimpin 6,5, 5,5 setelah memenangi partai ke-11 dan ke-12. Namun, Firauja bermain sangat fantastis dengan menaklukkan Carlsen di partai 13 dan 14 untuk mengambil alih pimpinan. Namun Magnus Carlsen kembali menang di partai ke-15 sehingga skor menjadi 7,5, 7,5. Tetapi teman-teman, partai terakhir berjalan sempurna untuk Firauja. Setelah pertandingan, Magnus Carlsen mengakui ia bermain sangat buruk, tetapi tak lupa memberi pujian kepada lawannya, yaitu Firauja. Dia luar biasa kuat, respect untuknya, katanya. Dan di permainan kali ini, saya mengutip permainan Firauja yang begitu cantik pada ronde ke-14. Sesaat lagi di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Grandmaster Ali Reza Firauja sebagai pemegang putih memulai dengan langkah E4, King's Pawn. Magnus Carlsen membalas dengan E5. Dan di sini teman-teman terlihat waktu sama-sama mempunyai 3 menit. Kuda ke C3, kuda ke F6, gajah ke C4, kuda ke C6, D3, kuda ke A5, mengancam gajah sehingga gajah ke B3, kuda memukul gajah, pion memukul kuda, D5, mencoba menukarkan pion pusat, kuda ke F3, pengembangan selalu dari putih, sehingga pion memukul pion dan Firauja memukul pion pusat hitam. Kembali lagi Carlsen memukul pion, dan kesempatan ini biasanya kuda langsung memukul pion juga merupakan pilihan. Namun Firauja terlebih dahulu roka di sayap raja, gajah ke E7, barulah kuda memukul pion. Di kesempatan ini biasanya main lane ialah dengan gajah ke G4, di mana setelah menteri semisal ke E1, maka barulah roka di sayap raja. Namun rupanya di posisi ini, dan ini merupakan permain cepat atau gila teman-teman, di mana Carlsen memilih langkah roka di sayap raja, sehingga menteri ke F3 mengancam pion B7 ke depan, C6, H3. Lihat teman-teman manuver cantik dari Firauja selanjutnya, benteng ke E8, benteng ke D1, gajah ke E6, gajah ke E3, mengancam pion yang ada di A7, menteri ke C7. Dan di posisi ini, Firauja tidak terburu-buru langsung memukul pion, namun melakukan manuver gajah yang cantik. Terlebih dahulu dengan gajah ke F4, mengancam menteri ke C8, gajah ke E5, kuda ke D7,
mengancam gajah sehingga gajah ke D4. B6 dengan rencana memajukan pion ke C5 dan mengancam gajah sehingga kuda ke E4. Menempatkan gajah di posisi strategis, di mana setelah C5, gajah mundur ke C3. F6, kuda ke F4, mengancam gajah sehingga gajah mundur ke F7. Benteng ke D2 dengan rencana menumpuk benteng, kuda ke F8. Benteng A ke D1 sesuai rencana, menteri ke C7. Di posisi ini engine menunjukkan pion ke H4 merupakan pilihan yang bagus. Namun di sini Firouzja merancang suatu taktik, yaitu dengan menteri ke G3. Di mana dengan harapan semisal hitam melakukan blunder dengan raja ke H8, maka jelas menteri akan hilang dengan kuda ke G6 skak. Inilah taktik yang dirancang oleh Firouzja, dan Carlsen membaca hal tersebut sehingga di posisi ini menteri berpindah ke C6, sehingga langkah cantik dari Firouzja dan berani, yaitu dengan memukul pion skak. Dan setelah gajah memukul, benteng ke D6 mengancam menteri. Dan setelah menteri berpindah ke E4, gajah memukul gajah. Ancaman skakmat, menteri memukul pion G7. Kuda ke G6 mencegah hal tersebut terjadi. Kuda ke H5 mengancam pion G7. Menteri memukul pion yang ada di C2 sehingga gajah memukul pion. Gajah memukul pion yang ada di B3 mengancam benteng sehingga gajah mundur ke C3. Mengontrol petak penting E1 ke depan. Benteng ke E7 dengan rencana menumpuk benteng, kuda ke F6 skak. Raja ke F7, kuda memukul pion H7. Benteng A ke E8, kuda ke G5 skak. Raja ke G8, kuda ke E4. Menutup akses menteri, melindungi kuda, dan juga membuka akses menteri putih untuk menyerang kuda. Dan setelah menteri memukul kuda, benteng memukul kuda skak, raja ke F8, benteng D ke D6, dan benteng ke F7. Benteng ke F6, dan hitam melanjutkan raja berpindah ke E7. Dan coba teman-teman, pause video ini, temukan langkah terbaik Firouzja yang membuat Magnus Carlsen menyerah. Ya, benar, terima kasih. Dengan benteng memukul benteng skak. Dan di sini Carlsen menyerah. Karena apabila dilanjutkan semisal raja memukul benteng, maka jelas menteri ke G7 skak mat. Dan apabila pada posisi seperti ini gajah memukul benteng, maka setelah gajah skak, tiada pilihan bagi raja kecuali berpindah ke F8, maka menteri ke G7 skak mat. Bagaimana teman-teman? Partai luar biasa dari Grandmaster Iran Alireza Firouzja, di mana pada partai sebelumnya pernah mengalami kontroversial dengan Magnus Carlsen, dan di sini dia membuktikan dan mengalahkan Magnus Carlsen. Dan selamat kita ucapkan kepada Master Blitz atau Master Catur Kilat terbaru kita, Alireza Firouzja dari Iran. Semoga menginspirasi bagi kita dalam bermain catur selanjutnya. Teman-teman, seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya. Putih melangkah dan temukan 2 langkah skakmat dari posisi seperti ini. Tuliskan di kolom komentar dan kita akan mengepin komentar Anda bagi yang benar, sehingga semua sahabat pecinta catur mengetahui. Dan demikianlah partai catur sederhana hari ini dari Catur Talk Indonesia. Dan jika kawan-kawan menyukai video catur seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar kami semakin bersemangat lagi di dalam membuat video-video catur selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.